Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad miftahu babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita dalam majlis yang agung, yang paling besar, yaitu majlis Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dalam acara ini kita diberikan kebahagiaan, kegembiraan hati atas kehadiran kita dalam acara Maulid ini, dan semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga pada tahun-tahun berikutnya kita masih bisa menghadiri majlis maulid. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah insyaallah. Amin. Majlis maulid seperti ini adalah di mana tempatnya kita mendapatkan kegembiraan. Artinya, seperti ini kita harus merasa gembira. Kenapa kita harus bergembira dalam acara maulid seperti ini atau dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Katakan, hai Muhammad, bifadlillahi wa birahmati, dengan anugerah Allah yang besar dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu bergembiralah. Dikuatkan oleh ayat Al-Quran juga bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Jadi di dalam kul bifadlillahi wa birahmati, katakanlah hai Muhammad, dengan anugerah dan rahmatku yang besar, maka bergembiralah. Siapa yang dimaksud rahmat Allah yang paling besar, anugerah Allah yang paling besar? Tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu kecuali engkau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya untuk manusia, seluruh alam, alam semesta ikut bergembira atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dikatakan dalam hadits qudsi bahwa laulaka ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta. Bukan hanya manusia yang Allah ingin ciptakan karena Nabi. Alam semesta tidak diciptakan kecuali kalau bukan karena Nabi. Begitu besarnya agungnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa hanya engkau lah yang sebagai rahmat. Tidak kutus engkau kecuali engkau sebagai rahmat. Rahmat Allah itu bukan hanya bahwa kita ini sebagai manusia mendapatkan misalnya rezeki, anak. Tidak seperti itu. Rahmat itu segala sesuatu kenikmatan, segala sesuatu terhindarnya seorang dari musibah, bahkan taufik, hidayah, keimanan, itu adalah semua dari anugerah dari Allah, rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah juga bukan hanya bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu kenikmatan, terus itu kita harus, misalnya dalam seperti kenikmatan itu kita harus bergembira. Tidak seperti itu. Tetapi rahmat Allah itu meliputi segala daripada kenikmatan-kenikmatan, khususnya kenikmatan iman dan Islam, dan kenikmatan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Juga di dalam majelis kita, kenapa kita harus bergembira? Alam semesta bergembira. Di dalam maulid debat kita tadi biasa dengar bahwa disebutkan di dalam maulid debat bahwa
Wadajjatil malaikatu fahtazal arsu turaban wastibsyara. Fahtazal arsu turaban wastibsyara wasdadal kursiyu haibatan wa waqara wa amtala'atis samatu anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Fahtazal arsu turaban wastibsyara, bergetarlah aras Allah. Dengan kenapa dia bergetar? Karena gembira mendengarkan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Wasdadal kursiyu haibatan wa waqara, dan kursinya Allah menambah wibawahnya. Kenapa? Karena memuliakan kelahiran kita Nabi besar Muhammad SAW. Wa amtala'atis samawatu anwara, dan seluruh langit semesta diliputi cahaya. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara, dan para malaikat mengucapkan pujian, tahlil, tamjid, wal istighfar, sehingga kita mengucapkan, seluruh malaikat mengucapkan, dan kita juga di majlis maulid, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu semua karena kegembiraan makhluk baik di alam langit, para bintang-bintang pun ikut turun sampai ke langit bumi, hanya ingin bergembira melihat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi semua itu daripada kegembiraan kita tidak cukup kalau kita tidak mengikuti. Laisal mahabba illa al-ittiba. Tidak ada yang namanya cinta kalau tidak ada mahabbah. Mahabbah itu ya laisal ittiba. Laisal mahabba illa ittiba. Tidak ada cinta kecuali mengikuti. Artinya kalau kita mencintai Nabi, maka harus mengikuti Nabi. Dalam artian seluruh sunnah-sunnahnya, tidak semua juga sunnahnya, tetapi mengikuti apa yang disunnahkan oleh Nabi semampu kita. Karena itu sebagai bukti cinta. Bukti cinta seseorang itu adalah bagaimana mengikuti. Sama dengan kita kalau sambil mencintai seseorang, apa yang dikatakan. Seandainya seseorang itu mencintai seseorang, maka apa yang dikatakan itu kita selalu mengikuti. Itu yang namanya cinta. Nah, dalam mengikuti Nabi itu, dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi, tidak mesti semua hal-hal yang besar. Hal-hal yang kecil, dimulai dari hal kecil. Karena ketika kita memulai daripada sunnah-sunnah Nabi dari yang kecil, maka insya Allah Allah akan membantu. Nabi akan membantu. Sehingga dari mulai seperti sehari-hari, kalau kita misalnya keluar rumah, baca doa, baca yang dianjurkan oleh Nabi, bisa baca Qul huwallahu ahad ayat kursi, bisa baca Bismillah tawakkaltu 'alallah, masuk ke masjid, masuk dengan adabnya, dengan doanya, masuk melangkah dengan kaki kanan dengan doa Bismillah wassalatu rasulullah Allahumma ighfir li dzunubi Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Begitu masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dan seterusnya. Doa-doa itu semua dianjurkan oleh Nabi, sehingga kita tidak lepas dari Nabi. Kalau kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, insya Allah tiap hari kita bersama Nabi. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa pada dirimu ada Rasul. Rasul itu tidak jauh. Selama kita selalu mengingat atau berzikir, menyebut, melaksanakan sunnahnya. Insya Allah itu semua merupakan bagaimana kita dekat dengan Nabi. Dan itu sebagai bukti cinta. Kenapa? Juga dianjurkan, makanya disebutkan dalam laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul sebagai uswatul hasanah. Tidak ada teladan lain yang bisa kita ikuti kecuali Nabi. Kalau kita sudah melaksanakan amal-amal yang kecil itu, maka Allah akan menambah. Sehingga kita mendapatkan kekuatan dalam hal melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi. Juga sebagai tidak kurang dari itu, kita harus mempunyai ta'zim kepada Nabi. Tidak hanya kita mengucapkan salawat Allahumma shalli ala Muhammad di lisan saja, hanya di bibir saja, tidak cukup. Itu hanya merupakan lisan sebagai zikir, tetapi harus sampai ke dalam hati. Itulah disebutkan ta'zim. Itu yang disebut dengan takwa zahir, sebagai takwa hati, sebagai takwa zahir, sehingga kita mengagungkan Nabi. Tapi seseorang bisa mengagungkan Nabi kalau mengetahui kebesaran Nabi.
Makanya kita menghadiri Aziz Maulid, nanti akan disampaikan kepada Habib Umar nanti bagaimana kebesarannya Nabi, bagaimana cintanya Nabi kepada umatnya. Seterusnya, itu merupakan kita sebagai umat sehingga mengakui bahwa kita sampai di batin kita. Sehingga kita ada ta'zim. Kalau kita sudah mempunyai ta'zim terhadap Nabi, insya Allah kita terlepas daripada yang namanya tahkir. Yang ada merendahkan Nabi. Makanya banyak juga seseorang yang walaupun dia punya ilmu, tapi kadang juga merendahkan Nabi. Itu kenapa? Padahal punya ilmu. Karena mulut ilmunya dan penghormatannya sama Nabi hanya sampai di mulut saja, tidak sampai di batinnya, tidak sampai di hati. Sehingga mudah. Makanya kita insya Allah dalam menghadiri maulid, dalam menghadiri mengikuti sunnah-sunnah Nabi, maka itu akan sampai kepada batin kita. Itulah yang disebut wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiarnya Allah, itulah merupakan takwa dalam hati. Sebagai seseorang yang ketika melihat kebesarannya Nabi, kemuliaannya Nabi, sampai alam semesta ikut bergembira. Kenapa? Karena Nabi itu tidak ada pun manusia yang bisa sebesar-besarnya mengetahui bihakin Nabi, dengan kebesarannya Nabi. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kenapa? Karena begitu kebesarannya Nabi sampai bihakin Nabi dengan sebenar-benarnya Nabi seperti apa kemuliaannya, kebesarannya, belum bisa kita. Sampai Habib Ali pun juga dalam syairnya tidak menyatakan, tidak bisa ditulis dengan kata-kata. Begitu dalam mengagungkan Nabi. Disebutkan juga bahwa sampai Nabi itu merupakan sebagai mahallut tajallillah, sebagai tempatnya Allah bertajalli. Ketika kita melihat kebesarannya Nabi, maka di situ kita melihat kebesaran Allah. Semakin kita melihat besarnya Nabi, semakin besar kita mengagungkan Allah. Karena disitulah tempat tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga disebut dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah menyatakan, kami akan memperlihatkan ayat-ayat kebesaran kami, baik di alam semesta mau pada diri kalian. Apalah tubsirun, apakah kamu tidak berpikir, tidak melihat? Pada diri kita saja, kalau kita berpikir bagaimana tentang kebesaran Allah, maka kita akan melihat kebesaran Allah. Apalagi kepada Nabi kita, Sayyidul Anbiya. Sehingga dikatakan bahwa seseorang yang mengenal Nabi semakin dalam, maka dia akan semakin cinta. Kalau dia semakin cinta, maka dia akan semakin dekat. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintai aku, maka dia akan bersama aku di surga. Juga barang siapa yang mencintai Nabi, berarti mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau cinta Allah, ikuti aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Jadi seseorang mau mendapatkan cintanya Allah, harus mencintai Nabi. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu doa Jibril disebutkan bahwa ketika Jibril berdoa, Nabi mengaminkan. Doa Jibril seperti ini, man zukirta indahu falam yusalli alaik abadallahu min rahmati. Barang siapa yang disebut namanya Nabi, falam yusalli alaik, dan tidak bersalawat kepada engkau, abadallahu min rahmatihi, maka Allah akan menjauhkan rahmatnya darinya. Barang siapa yang menyebut namanya Nabi, kita sebutkan sifat-sifatnya Nabi, kita sebutkan maulid, kita begini, kemudian kita tidak bersalawat, maka abadallahu min rahmatihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allah akan menjauhkan dari rahmatnya. Dan itu doa malaikat, Nabi mengaminkan. Jadi dalam majlis maulid seperti ini, kalau kita tidak banyak bersalawat kepada Nabi, maka kita juga jauh dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu ada daripada para Nabi dengan memperbanyak salawat. Juga di dalam beberapa suatu kisah dalam ketika Nabi dalam
rumah beliau bersama istrinya Sayyidah Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah sedang menyulam pakaian dalam kamar dan lampu itu mati. Ketika itu Rasulullah masuk, langsung kamar itu terang benderang, padahal lampu lagi mati. Pada saat itu kan belum ada lampu seperti ini, masih lampu minyak. Itu lampu minyak, dan itu waktu mati, sehingga Sayyidah Aisyah ketika jatuh jarumnya, kemudian ia mencari, karena mati lampu nggak bisa dapat. Nabi masuk di kamar itu langsung terang. Sayyidah Aisyah bilang, ya Rasulullah, begitu terangnya wajahmu. Langsung Sayyidah Aisyah mencari sulanya, langsung mendapatkan, tidak perlu dicari, langsung dilihat itu jarum. Sehingga Sayyidah Aisyah berkata, begitu terangnya wajahmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, na'am, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celakalah orang yang tidak melihatku pada hari kiamat, kata Nabi. Sayyidah Aisyah bertanya, wa man lam yaraka ya Rasulullah yaumal qiyamah. Siapa yang tidak bisa melihatku pada hari kiamat? Maka dijawab oleh Nabi, wa man lam yaraka ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Nabi, man dzakartu indahu falam yusalli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang disebut ketika disebut namaku dan dia tidak bersalawat kepadaku, itulah orang yang nanti tidak akan bisa melihat wajahnya Nabi. Ketika Nabi disebut namanya, disebut sifat-sifatnya, dan kita tidak bersalawat, maka itu yang tidak bisa mendapatkan, tidak bisa melihat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan terakhir, majelis maulid seperti ini adalah bagaimana kita menyambung ruh kita dengan ruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Maulid Simtud Durar, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Salawat yang menyampaikan ruhnya orang yang bersalawat kepada ruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan majlis maulid ini, sehingga kita mengucapkan salawat, selalu mengucapkan sifat-sifatnya Nabi, itu menyambung hati kita kepada ruhnya Nabi, sehingga kita selalu dekat dengan Nabi, dengan ruhnya Nabi, sehingga kita selalu terasa bahwa Nabi itu tidak terlalu jauh dengan kita, kita juga diperhatikan oleh Nabi. Maka perbanyaklah salawat dengan majlis maulid hari ini. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita, dan kita berharap dengan hadirnya kita pada majlis maulid pada malam hari ini, baik keluarga kita maupun anak-anak kita, keluarga kita, dan semua orang-orang yang kita cintai mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan syafaatnya Nabi yaumil qiyamah, mendapatkan hidayah, taufik, sehingga seluruh anak-anak kita, keluarga kita dibimbing oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa istiqamah dalam ibadahnya, istiqamah dalam salawatnya, istiqamah dalam amalan-amalannya, dan diberikan kepada kita kesehatan, sehat walafiat, dipanjangkan umur kita, dilancarkan rezeki kita, dan terutama dihindari kita daripada penyakit-penyakit yang berbahaya maupun musibah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hamid. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan sangat berarti bagi kita semua, dan keluarga kita, anak istri kita bisa